Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, hari ini saya akan sharing video yang merupakan masih rangkaian dari playlist bagaimana kita membuat webinar lebih profesional menggunakan Zoom. Di mana video pada hari ini saya akan sharing tentang bagian ketiga atau part 3, di mana kita berbicara tentang pembuatan sertifikat elektronik. Sebelum video ini ada video sebelumnya lagi yang membahas tentang pembuatan sertifikat elektronik, di mana di video tersebut kita sudah membuat desain sertifikatnya, kita sudah memasang QR code di sertifikat, dan kita juga sudah memasang teks seperti ini ya. Ini video sebelumnya kita sudah buat seperti ini. Kita sudah bikin QR code-nya, kita sudah bikin desain sertifikatnya, kita sudah buat teks untuk nama peserta, dan kita juga sudah membuat teks untuk nomor sertifikat. Jadi dikasih ini ya, kayak buka kurung tutup kurung gini. Jadi nanti item-item ini seperti nama Anda dan ID nanti akan kita masukkan di Google Formulir ataupun di Google Sheet untuk mengotomatiskan setiap pengisian dari peserta. Jadi teman-teman sebelum nonton video ini mungkin bisa nonton video sebelumnya dulu biar lebih nyambung untuk mengikuti langkah-langkah di dalam bagaimana kita membuat sertifikat elektronik itu dengan nomor yang berbeda di setiap sertifikat, dan ada QR code-nya, dan tentunya akan dikirimkan secara otomatis ke email peserta ketika peserta tersebut mengisi identitasnya di dalam formulir online untuk daftar hadir webinar. Jadi seperti itu alurnya. Baik, jadi di sini kita sudah buat ya seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat Google formulirnya untuk daftar hadir. Jadi lagi-lagi kita masuk di foldernya kita di Google Drive. Terus kita klik kanan saja. Kemudian kita pilih More, terus pilih Google Formulir. Maka akan diarahkan masuk ke tab untuk pembuatan Google Formulir. Oke, jadi Google Formulirnya sudah tersedia, siap kita edit. Jadi di judulnya silakan teman-teman boleh dituliskan daftar hadir webinar. Silakan disesuaikan dengan kegiatannya teman-teman. Terus silakan di sini diisikan untuk deskripsinya. Misalnya silakan mengisi sesuai identitas Anda. Dan untuk pertanyaannya, kalau sepengalaman kita minimal ada 2 pertanyaan, yaitu nama peserta dan alamat email peserta. Nama peserta nanti akan digunakan untuk penyesuaian di sertifikat online-nya di sini, sedangkan emailnya nanti digunakan untuk pengiriman secara otomatis ke email yang dimasukkan. Oke teman-teman, saya edit dulu ya biar tidak memakan durasi yang lama. Oke, di sini saya sudah edit ya. Jadi untuk judulnya silakan teman-teman menyesuaikan, dan deskripsinya silakan teman-teman berkreativitas seperti apa. Poin penting di sini adalah menuliskan item pertanyaan untuk nama Anda. Jadi tulisan nama Anda ini harus sama dengan tulisan yang di desain sertifikat di dalam Google Slide-nya yang ini. Jadi nama Anda N dan huruf A-nya itu huruf besar. Selanjutnya untuk email ini juga saya tambahkan deskripsi sini ya. Masukkan alamat email yang valid karena sertifikat elektronik akan dikirimkan ke email Anda, atau mungkin bisa dicontohkan atau ditambahkan, misalnya dituliskan dengan huruf kecil tanpa spasi. Jadi ini untuk menambah instruksi saja supaya si peserta itu tidak salah memasukkan emailnya. Untuk menambahkan deskripsi boleh diklik ini terus dicentang deskripsinya. Jadi gitu saja. Sama seperti untuk nama, di sini saya tambahkan deskripsi juga, tuliskan nama Anda yang ingin dituliskan di sertifikat elektronik. Ini penting juga untuk menambah instruksi di pertanyaan ini agar peserta itu tidak salah menuliskan nama yang ingin dituliskan di sertifikat elektroniknya.
karena ini akan otomatis tergantung dari isian peserta di pertanyaan ini dan pertanyaan ini. Jadi seperti itu. Ini kita boleh klik dan akan otomatis mengikuti judul. Begitupun untuk sertifikatnya, saya belum ganti namanya. Ini saya klik, kita boleh ganti dengan nama sertifikat peserta. Oke. Selanjutnya kembali ke Google Form-nya. Kalau sudah, kita setting. Terus di sini tidak usah dicentang bagian general. Di presentation ini boleh tidak dicentang juga. Nah, sedangkan di bagian ini boleh sesuai kreativitasnya teman-teman, sesuai kebutuhannya seperti apa yang ingin dituliskan di dalam pesan konfirmasi. Misalnya saya tuliskan, terima kasih sertifikat dikirimkan secara otomatis ke email Anda. Jika ada kendala, silahkan hubungi panitia 0812345667. Ini contoh saja ya. Jadi pesan konfirmasi ini ketika si peserta mengsubmit atau mengklik atau menekan tombol kirim di formulir tadi, maka pesan ini akan muncul. Jadi terima kasih, sertifikat dikirimkan secara otomatis ke email Anda. Jika ada kendala, silakan hubungi panitia. Saya pikir ini perlu dimasukkan ya, kalau sepengalaman kami kemarin, ini untuk menjaga kalau ternyata program yang kita akan jalankan nanti untuk membuat otomatis itu tidak jalan di beberapa peserta. Jadi kalau misalnya peserta tidak merasa menerima sertifikat selama beberapa hari, mungkin bisa langsung kontak ke panitianya. Nanti panitia buatkan secara manual untuk dikirimkan ke peserta. Lanjut ya. Terus jangan lupa diklik save. Setelah itu kita pilih respon, kita buatkan Google Sheet-nya. Selanjutnya klik item ini, klik ini atau centang ini, kemudian kita pilih create. Kita boleh open. Oke, file Google Sheet-nya sudah terbuka, maka tampilannya seperti ini, persis dengan item pertanyaan yang tertulis di Google Formulir. Jadi ada nama Anda dan email Anda. Jadi seperti ini tampilannya. Baik, dan file ini juga akan tersimpan otomatis di dalam folder webinar yang kita miliki. Jadi ini ya, ini file yang Google Sheet yang tadi. Oke, kita buka kembali file Google Sheet-nya yang daftar hadir webinar untuk respons. Selanjutnya kita buat nomor atau kolom untuk nomor sertifikat untuk bisa dijalankan secara otomatis. Jadi silakan letakkan di kolom di sebelah sini yang kosong. Teman-teman, selanjutnya masukkan formula atau rumus. Nanti saya akan tuliskan di deskripsi ya, karena saya menggunakan yang versi bahasa Inggris. Oke, maka saya akan menggunakan yang ini, formula ini. Ini tinggal di copy paste saja. Terus selanjutnya klik ini, terus Ctrl V. Tunggu loading. Oke, jika sudah terpaste di sini, maka di sini akan ada simbol ID. Jadi ID nanti ini akan otomatis memberi nomor sertifikat di sertifikat yang sudah kita buat. ID ini akan terotomatis akan merubah di bagian sini. Jadi inilah fungsi text ID di
desain sertifikat kita di Google Slide. Jadi gitu ya, jadi kita sudah punya 3 kolom, nama Anda, email Anda, dan ID. Baik, langkah selanjutnya adalah kita membuat agar daftar hadir ini ketika nanti diisi sama peserta itu akan otomatis akan mengirimkan ke email peserta. Caranya adalah kita sudah menginstal ya untuk add-on AutoCreate. Jadi AutoCreate ini cara menginstalnya saya sudah jelaskan di video sebelumnya, di video tentang membuat formulir registrasi online agar dia auto respon. Ini sama saja caranya sebenarnya. Jelas pastikan dulu teman-teman sudah menginstal add-on AutoCreate. Kalau sudah, maka boleh diklik add-on, terus pilih AutoCreate, terus silakan diklik launch. Tunggu membuka kotak dialog untuk AutoCreate. Kalau sudah terbuka, maka tampilannya akan seperti ini. Kita langsung pilih new job saja. Selanjutnya silakan diisikan nama pekerjaannya, misalnya sertifikat peserta webinar. Selanjutnya next. Kemudian kita pilih file sertifikat kita yang dalam bentuk Google Slide. Di sini kalau tidak ada, kita boleh cari di from drive. Kemudian kita pilih ini yang di sini tadi sertifikat peserta, yaitu yang ini. Kemudian pilih select. Tunggu memproses. Ini sudah ada. Selanjutnya kita next saja. Kemudian ini akan terotomatis ya. Kalau misalnya di sini bukan nama Anda juga tertulis, maka silakan teman-teman cari yang sesuai dengan yang tertulis di sini. Nama Anda, terus ini ID sudah sama. Terus selanjutnya next. Nah, di file name ini disarankan dituliskan nama Anda. Ini gunanya untuk apa? Agar sertifikat yang dikirimkan itu sesuai dengan nama peserta. Kalau misalnya nanti banyak peserta, maka di dalam folder tersebut akan bisa disusun atau bisa dicari sesuai dengan file nama dari peserta itu untuk memudahkan saja nantinya. Selanjutnya pilih Google Slide yang ini tipenya, kemudian PDF. Lanjut, sudah pilih PDF, ini pilih multiply output mode saja. Selanjutnya next. Ini kita pilih hasil sertifikat tadi itu kita mau tempatkan di folder yang mana. Kalau di video sebelumnya kan kita sudah buat foldernya ya. Jadi kita pilih choose folder. Folder yang kita buat yang mana ya? Oh ini. Jadi ini kita klik saja. Terus kita pilih ini. Jadi ketika nanti ada kumpulan sertifikat yang diisi oleh berbagai atau banyak peserta, itu akan terkumpul di folder ini. Jadi silakan dipilih atau dibuatkan folder khusus. Folder khusus ini saya sudah bahas di video sebelumnya. Kita pilih select. Terus yang ini hapus saja. Kita cukup tempatkan di satu folder saja. Terus selanjutnya next. Ini next, ini opsional, ini juga opsional. Next. Kita mau bagikan dokumennya ya dalam bentuk PDF. Ini dibiarkan saja. Nah, di bagian ini silakan buat teks lagi seperti ini. Jadi dituliskan email Anda. Tulisan email Anda ini itu harus sama dengan item tulisan ini, E-nya besar, A-nya besar, mailnya besar. Ini NDA-nya juga ini MAIL-nya kecil, NDA-nya juga kecil. Jadi dibuat persis seperti itu.
Oke, sudah ya. Selanjutnya di sini untuk subjek emailnya, misalnya kita tulis notifikasi atau sertifikat webinar Desa Konoha. Selanjutnya di sini kita bisa menuliskan email. Ini kreativitasnya teman-teman, mau isi emailnya seperti apa. Saya coba buat ya. Oke, ini saya sudah buat ya isi emailnya. Boleh mungkin pakai salam juga di sini. Jadi ini contoh saja. Terima kasih telah berpartisipasi dalam kegiatan kami. Materi webinar dapat diakses melalui tautan berikut. Silakan dipasang link untuk materi webinarnya. Sertifikat telah kami lampirkan bersama email ini atau dapat diakses melalui tautan berikut. Ini boleh juga dipasang link untuk folder yang sertifikat webinar tadi. Jika terdapat kendala, silakan hubungi panitia, tuliskan nomor handphonenya. Oke, saya pikir cukup ya. Selanjutnya klik next dan pilih yes bagian ini, dan ini pilih yes lagi. Kemudian klik save. Ketika tampilannya seperti ini, kemudian kita klik yang ini, kayak tanda play atau jalankan pekerjaan yang tadi kita buat. Kemudian setelah itu boleh di close. Jika ingin melihat ini telah berhasil, teman-teman sudah bisa lihat di kolom selanjutnya ini ada tambahan. Jadi seperti itu langkahnya. Langkah selanjutnya, sebenarnya langkah ini telah selesai ya. Kita akan tes apakah yang kita buat ini, sistem yang kita buat ini itu berjalan dengan baik atau tidak. Saya coba isi formulir pendaftaran, bukan ya, formulir daftar hadir yang saya sudah buat. Coba kita isi apakah berhasil dijalankan oleh sistem atau tidak. Misalnya saya isi nama saya, kemudian saya masukkan alamat email pengiriman. Setelah itu saya submit. Terima kasih, sertifikat dikirimkan secara otomatis ke email Anda. Jika ada kendala, silakan hubungi panitia. Oke, selanjutnya kita akan cek apakah sudah masuk di email saya atau tidak. Oke, kita cek ya di email yang saya masukkan tadi pada saat mengisi daftar hadir ini. Nah, dan ternyata sudah terkirim secara otomatis. Jadi teman-teman bisa klik cek. Nah, di sini sudah dituliskan ya, terima kasih telah berpartisipasi dalam kegiatan kami. Ini sama persis dengan script email yang kita tuliskan tadi. Kemudian sertifikat sudah dikirimkan secara otomatis juga dalam lampiran email. Dan nama filenya juga sudah otomatis sesuai dengan nama peserta yang diisikan pada saat mengisi daftar hadir. Coba kita lihat. Nah, teman-teman bisa lihat namanya berubah menjadi sesuai dengan nama yang diisikan. Terus nomornya tadi di sini kan di desain kita kan ID ya. Di sini sudah berubah jadi 01. Jadi seperti itu. Coba kita cek di bagian Google Sheet-nya. Loading ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini datanya sudah masuk, nama sama dengan yang diisikan tadi, begitupun email. Ini akan terisi secara otomatis 01 dan akan dibuatkan sertifikat dalam bentuk PDF yang akan dikirimkan ke email peserta. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang isi lagi, maka di sini akan otomatis 02, 03 dan seterusnya. Coba kita cek lagi di folder sertifikat kita. Apakah sudah masuk?
Nah, ternyata juga otomatis di sini sudah terisi sertifikat yang sudah diisi oleh peserta. Jadi peserta juga selain terlampir di dalam email yang dikirimkan tadi, itu akan masuk juga otomatis ke folder ini. Jadi folder ini bisa kita share walaupun ada peserta yang tidak masuk emailnya. Jadi seperti itu cara yang kita gunakan seperti kemarin. Tapi mungkin ada ini ya, saya tambahkan sebagai catatan. Jadi karena ini kita kan sifatnya otomatis. Jadi kita harapnya sistem itu akan berjalan dengan baik. Hanya terkadang ada kendala juga kalau misalnya ketika si peserta itu mengisi daftar hadir secara bersamaan, maka akan ada jeda ya. Jadi tidak semuanya mungkin akan masuk dalam hitungan menit ataupun detik, maka akan jeda tergantung dari banyaknya orang yang mengisi daftar hadir secara bersamaan. Atau mungkin dalam kasusnya kita ada yang tidak terkirim juga karena mungkin nge-lag banyak data yang masuk, jadi ada peserta yang tidak mendapatkan e-sertifikat secara langsung. Makanya perlu dituliskan di dalam formulir tadi di pesan konfirmasi bahwa jika ada kendala silakan menghubungi panitia. Ini untuk membuat atau meminimalisir kejadian-kejadian seperti itu. Baik ya, cukup dari saya pikir untuk video kali ini. Jadi video kali ini merupakan bagian ketiga dari seri membuat webinar lebih profesional. Jadi teman-teman silakan bisa lihat di deskripsinya untuk mengikuti video-video untuk playlist ini, sehingga bisa mendapatkan video yang utuh untuk bagaimana caranya kita membuat webinar itu dengan lebih rapi, lebih tersistem, dan tentunya akan lebih efisien di dalam kita menjalankan operasionalnya. Baik ya, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.